Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ini tentang bolehnya mengutuk orang yang suka melakukan maksiat. Jadi kalau yang maksiat itu boleh dikutuk, ya, karena kemaksiatan itu menentang pertama hukum Allah Subhanahu wa taala dan Nabi, dan mengganggu daripada kelestarian, mengganggu keamanan daripada Bani Adam. Qala Allah Ta'ala ala la'natullahi 'alal zalimin. Allah berkata, ingatlah kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Wa qala ta'ala fa'adzana mu'adzinun bainahum anna la'natullahi 'alal zalimin. Allah berkata, kemudian seorang penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Ya, jadi zalim itu tidak peduli apakah kafiran atau dia mengatakan musliman. Ya. Wa qala wa thabata fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la'anallahu al-wasilata wal mustawsilah wa annahu la'ana akilar riba wa annahu la'ana al-musawwirin. Pani Habibana SAW dalam citapan satu hadis beliau, Allah melaknat al-wasilah wal mustawsilah, orang yang tukang sambung rambut dan yang minta disambungkan rambutnya. Itu namanya rambut wig namanya. Mungkin itu ada di salon-salon, ya. Tuh. Tukang gunting, tukang cukur. Nah, tuh. Ya ada? Tuh kena laknat yang begitu. Ya, nih makanya perempuan biar panjang rambutnya. Laki-laki bagaimana tentang masalahnya, ya. Wa annahu la'ana akilar riba. Nabi juga melaknat orang pemakan riba. Tuh, rentenir, bank 47, bank 49. Dan bukan uang saja, makanan juga bisa begitu. Minjam sekilo, balik bulan depan tambah seperempat. Minjam kain 3 liter atau 3 meter, balik begitu. Nah, itu semua. Ya, ini kan laknat itu matrudun an rahmatillah. Semua karena jauhkan daripada rahmat Allah. Dan dosa besar, ya. Wa qala annahu la'anal musawwirin. Nabi malan orang-orang tukang gambar, arti tukang pemahat-pemahat. Ya, tuh jangan jadi tukang pahat, beda tukang rumah. Ya. Ini diukir gambar-gambar yang hayy, yang hidup. Jangan, itu diharamkan. Satu ketika Rasulullah berkata, ujan Nabi, inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Yang paling bersangatan nanti Allah azab di hari kiamat pemahat-pemahat. Kenapa? Dia coba-coba untuk menciptakan yang diciptakan Allah, madahan beda. Orang tangan 1, tangan 9, kepala 1, kepala 7, mana ada kisahnya. Nah, itulah tadi di Islam tidak dibenarkan itu. Ya, jadi kata Allah berkata, ahyu ma khuliqtum. Tukang kami apa? Tukang pahat itu. Kata Allah, hidupkan yang kamu ciptakan. Sedangkan dia tidak mungkin untuk menghidupkan. Nah, di rumah kita juga begitu. Punya kursi, punya meja, ada usahlah kepala burung, kepala ayam. Kadang-kadang punya apa namanya itu? Nah, tempat bunga, pot bunga bentuk macam kucing. Kadang tukang hal hisab pula, asbaknya itu kepala kambing, buang semua itu. Ya, atau patung-patung berupakan mungkin di rumahnya ada, mungkin ketika ya kura-kura dibuang dalamnya, dikasih kapas, ditaruh di rumah.
atau beruntuk mungkin gajah apa dibuang dimasukkan rumah, itu semua patung-patung karena laknat semua tersebut itu. Ya, ini Nabi mengajarkan begitu supaya kita jangan coba-coba untuk mengikuti cipta Allah Subhanahu wa taala. Ahyu ma khuliqtum. Ciptakan kata Allah apa yang kamu hidupkan apa yang kamu ciptakan. Tuh, jelas itu. Nih, jangan ingat sebut itu. Ini punya baju bergambar-gambar apa sekurang jauh usah pakai baju begitu. Ya ada yang macam-macam bentuk tersebut itu. Apalagi ini karpet-karpet nih, kalau gambarnya hidup, kucing kah, unta kah, ayam kah, itu jangan dibuat-buat masih itu. Apakah tuh apa namanya itu? Piala itu. Potong kepala burung, kepala kambing itu kalau ada, dipotong. Jangan dibiarkan ke ada apalagi dalam masjid tersebut itu. Ya, ini panitia pengurus masjid ini paham tentang hal-hal tersebut itu, tentang masalah patung itu ya. Allah melaknat ya orang-orang yang tukang pemahat yang benda-benda hidup. Itu maksudnya ya. Wa qala annahu qala anallahu ghayyara manaral ardh ay hududaha. Allah juga melanat, berarti Rasul melanat juga orang-orang yang tukang memindah apa tuh? Patok tanah orang. Punya tanah 10 bilang 13. Tuh, patoknya nih kena patok nanti yaumul qiyamah. Ya, ada kan yang tukang apa namanya mafia tanah tuh. Sampaikan berlapis-lapis tuh apa sertifikat orang. Tidak boleh, diharamkan, Allah laknat itu. Pernah satu ketika Rasulullah berkata, kalau orang mengambil tanah orang tidak benar walaupun satu jengkal. Apa kata Rasulullah SAW? Ada itu di hadis ada? Apa tuh hadis bunyi itu? Apa hadis bunyi hadisnya ada? Saya ingat ada Arba'in tuh. Ujar Nabi berkata, man zalama qida shibrin minal ardi tawaqahu Allah bin sab'i aradin. Barang siapa yang mengambil tanah orang sejengkal saya tak betul, bukan hak, nanti Allah akan letakkan 7 lapis bumi di pundaknya itu. Tuh, kerasnya itu. Apalagi tukang ukur tanah orang. Ambil jual. Itu hati-hati. Ya, dianggap enak itu tersebut itu ya. Nih, masalah lagi. Allahu Akbar. Banyak tuh ya. Kemudian lagi wa anna qala anallahu as-sariqa yasruqul baydata. Jadi Allah juga melanat yang tukang nyolong walaupun yang dicolongnya itu sebutir telur. Karena masalah mencuri itu masalahnya bukan besar kecilnya. Apalagi semangkuk bakso. Tambah lagi sepiring nasi goreng. Satu kebab tadi bayar 10.000. Tuh, besarkan nih satu bayat itu berapa lah? Mungkin 1.500 per butirnya ya. Ujar Nabi, sayang, nanti gara-gara sebutir telur itu tangan kamu dipotong atau seutas tali tangan dipotong. Itu bukan masalah kecil besarnya, tetapi mencurinya itu masalah. Allah berkata, as-sariqatu was-sariqu faqta'u aydiyahuma. Kata Tuhan, ya, pencuri perempuan, penyolong laki-laki, potong dua-dua tangannya itu. Sini nih. Apalagi tukang korupsi nih negeri ini hancur buatnya. Yang tukang paling besar tuh. Nah, sekarang di sini paham tak tuh? Orang bilang koruptor ya, korupsi ya. Itu bahasa bukan ya maling sebetulnya itu bahasa kitanya. Bagus bilang maling, kata orang harami kita Arab. Tuh. Wa qala la'ana Allahu man la'ana walidayhi. Allah melanat orang yang melanat kedua orang tuanya. Apalagi yang membunuh. Ada sehari yang lalu dah, bapak emaknya dikapak, anak jahanam dunia akhirat. Neraka hidup-hidup, ada kan dia? Dah jauh dari sini. Coba. Pada kedua orang tua itu jangan kali fala taqul lahuma uff. Kata Allah, jangan kamu ulangkan uff, mak, pak. Tuh. Itu sudah getar arsy Allah Subhanahu wa taala. Bilang
apalagi ditempeling, dibunuh. La haula wala quwata illa billah. Tuh, tak ada imaniah. Ayo belajar kau. Nanti kau sudah merasa menjadi pejabat, apa mak kau tuh kau tidak hiraukan. Sekurang-kurang kau nanti jadi malin kundang. Tahu tuh, si anak durhaka tuh. Belum pernah kita baca sejarah ada orang yang membunuh mak bapaknya di zaman dari Fir'aun dulu sampai sekarang ada. Ini barulah di Kota Tunggal adanya. Nah, coba. Ya, ada tuh. Enggak. Fir'aun jahat begitu, tak pernah sama bapaknya. Namrud, Qarun tak pernah model begitu. Ya tidak. Ya latif. Kan'an sendiri anaknya maksiat, anak Sayyidina Nuh tak bunuh bapaknya. Bini yang tidak taat, bini Lut tak membunuh apa nabinya. Betul tak? Allahu Akbar. Apa dah balak di negeri? Ya, satu selesai, satu lagi tambah. Ya. Wa la'anallahu man dzabaha bighairillah. Allah melaknat orang yang memotong, menyembelih dengan menyebut nama selain Allah. Itu. Apa tuh maksudnya itu? Ya, Allah berkata jangan kamu makan yang tidak disebutkan nama Allah. Artinya bagaimana? Itu masuk tafsirnya. Kalau kita memotong kambing, memotong sapi, darahnya itu mungkin digunakan untuk jembatan, untuk dedemit. Itu yang tidak bolehkan. Paham? Nah, kalau tak pakai bismillah tidak masalah. Tetap halal, tapi menggunakan itu kepada Allah. Darahnya ini bilang di apa nih? Nanti untuk nyambung jembatan, lembu ini dipotong, kerbau dipotong, darahnya itu untuk sesajen. Itu yang haram, syirik. Itu namanya Allah tak terima. Tuh maksudnya li ghairillah. Bukan potong tanpa bismillah, bukan. Ya. Wa qalu anhu qala man ahdatsa fiha hadatsan aw awa muhdisan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk bahwa barang siapa mengada-ngada dalam urusan agama, maka ia mendapatkan kutukan Allah, malaikat dan semua manusia. Jangan bikin model-model. Agama itu sudah lengkap, yang kau pula nak melengkapi. Ada pula orang syahadah 3. Saya pernah satu ketika orang ngaji malam-malam buta. Dia bilang, Pak Ustaz, kan sedangkan orang Jawa saja bilang sekaten. Syahadaten itu sekaten, bilang sekaten syahadah. Ini ada pula orang tungkal syahadah 3. Maksud Anda, aku bilang? Dia bilang syahadah kepada Allah, kepada Nabi, syahadah kepada diri sendiri, kata dia bilang. Jadi aku bilang, taiblah kalau kau begitu. Jam 1 malam dia datang ke rumah, semalaman awak di debatnya. Ya, aku bilang, syahadah kepada Allah kau saksikan, syahadah kepada Nabi Muhammad semua menyaksikan, syahadah sama kau, siapa menyaksikan kau? Jangan begitulah Pak Ustaz, dia bilang. Tuh. Apa kita yang menambah-nambah? Tidak ada itu syahadah 3. Bukan Trimurti, bukan Trinitas kita, bukan. Bukan Tri-in-1, bukan minuman. Ya, kan? Tak boleh yang begitu ya. Tuh. Wa annahu qala Allahumma al'an Ri'lan wa Dhakwan Usayyah wa asallahu wa rasulahu wa hadhi thalasu qabail minal Arab wa annahu qala 'ana Allahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Coba. Nabi juga berkata, Nabi pernah berdoa, ya Allah, kutuklah Ri'lan, Dhakwan dan Usayyah, di mana mereka durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Itu kalau orang terlalu maksiat boleh dikutuk. Ya, ini malah diawasi. Jelas bunuh orang, nembak orang, malahan dicarikan pengacara supaya tuh ya ada keringanan. Allahu Akbar. Kemudian mereka adalah nama 3 suku bangsa Arab tadi itu.
Kemudian Nabi SAW bersabda juga, Allah mengutuk orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya. Wa annahu la'anal mutasyabbihin minar rijali wan nisa wal mutasyabbihat minan nisa birrijal. Nabi juga melaknat laki-laki yang bergaya perempuan-perempuan yang melaki-lakikan diri, bentuk apapun juga. Awaklah jantan 11:30 kelakuan kekeh-kekeh. Pakaian juga begitu, jangan model. Orang laki-laki tak bersubang kau pakai anting-anting. Di hidung, di peler juga dikasih anting-anting nanti. Ada model-model pakaian ya. Grup-grup pingpong tuh. Itu masuk ke situ kau. Ya Allah. Allah mengutuk orang laki-laki yang menyerupakan dirinya dengan orang-orang perempuan, dan orang perempuan yang menyerupakan dirinya sebagai orang-orang laki-laki. Ya, tuh sekarang ada tuh apa? LGBT, gay, ACDC, maju kena, mundur kena, tuh, alu sama alu, lesung sama lesung, ya, itu. Makanya kamu laki-laki ini kalau berkawan hati-hati, jangan sampai buka pahanya depan kawannya. Ya, jangan sering buka pakaian di depan kawannya. Nanti ada yang punya kelainan tuh masalah. Boleh juga. Tuh. Paham dah, iseng tuh ada, jangan dibiarkan. Apalagi biasakan nanti kalau ke Jambi kemana, ke lapang berdaras kan di alang di masjid ada orang pipis berdiri itu. Itu yang ngajarkan siapa? Islam tak ngajarkan model begitu. Dialing dikit begini, kata kawan. Mantap ya. Nengok dia. Cuci bukan ada air di situ lah. Air yang macam air mancur. Dikit di situ. Basah aja dak kepala peler. Betul betul. Betul kan? Ya Allah. Tak ada air cuci dengan Pepsi Cola, bersemur peler tu. Ada kan? Kamu laki-laki lah sifat Tuhan. Fatashabbahu fa illam takun mislahum fa inna tashabbuha birrijali falahu. Kau nyerupalah seorang laki-laki. Itu bukan kesatria jantan namanya. Awak laki-laki punya betina. Apa nama gitu? Kelakuan? Apa ya? Cengeng. Dikit-dikit nangis. Kenapa dikit-dikit nangis? Dikit-dikit nangis ya. Ya Allah. Itu laki-laki cengeng. Tuh. Datang sabda Nabi. Nengok kawannya. Ya. Dah. Dengar dah. Qala wa jami' hadhihi al-alfadhi fi sahih wa ba'daha fi sahih al-Bukhari wa Muslim wa ba'daha fi ahadihima. Ini hadis sahih semua. Semua tersebut di atas adalah hadis sahih yang sebahagian berada dalam sahih Bukhari Muslim dan sebagian yang ini berada dalam sahih salah satu sahih dari keduanya. Coba. Pakaian betul Ini model karena pakaian. Ikuti orang-orang, tak usah lah. Begini sudah semacam-macam lah ya tak. Mudah-mudahan sekarang pakaian lucu, pakaian. Aku rasa cara lepais itu betul lah, rupanya memang ada yang robek-robek tu. Mahal harganya. Robek di lutut, robek di sini ada kan. Rupanya dijual. Aku rasa ini orang baju tak ada celana apa, baju bekas apa. Karena pikir aku mau ngasih duit beli. Rupanya mahal dari celana awak yang bawa lubang-lubang tu. Betul tak? Di lutut di sini. Coba. Ada kan? Dijual tu. Yang berlubang-lubang tadi. Allah. Tu. Macam-macam dah orang gila. Ya Allah. Punya di rumah gitu. Dulu punya kan mukanya nampak. Boleh punya. Pendek-pendek tu. Nampak perkutut dari samping.
haram mengumpat orang Islam. Nah, sama-sama awak tu tak? Ya. Qala Allah Ta'ala walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminah tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguhnya mereka itu telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Coba suka ngatai orang, ya. Apalagi musim-musim sekarang, tak tahulah ceritanya orang. Ya tak? Macam-macam kepala orang bisa diganti orang. Ibu tanya betul tak? An Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Ini ada bain tu ada. Mutta'alih. Rasul bersabda, mencaci maki orang Islam adalah sesuatu kefasikan. Awak mencaci sama-sama awak, ya. Dan membunuh orang Islam adalah kekafiran. Itulah kata Nabi SAW, ada orang yang kafir dua-duanya masuk surga dua-duanya. Ada yang Islam dua-duanya masuk neraka dua-duanya. Coba model kan? Ada kan di hadis itu? Ya, yang kafir itu dulu kenapa? Ya, ketika perang Hamzah bin Abdul Muttalib di Uhud sana, perang Ahzab, beliau gugur, paman Nabi gugur. Yang membunuh itu Aswadul Ansi, ya, Wahsy ya, tahu ya, ada keluarga ya, silsilah. Si Wahsy. Ya ada, ini sudah selesai. Wahsy pula perang membunuh Musailamah Kadzdzab. Musailamah itu mengaku nabi. Yang ngaku nabi. Mati Wahsy-nya. Yang kafir dulu. Dia Islam setelah itu. Ada hal-hal tersebut itu. Jadi Rasulullah berkata, tengok, ujar Nabi, idal taqaya al-muslimaini faqatala al-qatil maqtulhuma finnar. Bila bertemu dua orang muslim saling bunuh membunuh. Sekarang ni kita ni saling atas sana berbunuh. Ya tak? Kata Nabi, dua-duanya di neraka. Kata sahabat, ya Rasulullah, iyalah al-qatil mungkinlah ma balal maqtul. Kalau yang membunuh, ya Rasulullah, di neraka. Tapi yang dibunuh kenapa? Kasihan, kata Nabi, kurang cepat. Coba kalau dulu dia. Ayo. Itulah tadi. Jangan coba-coba nak bunuh saudara kita. Salah-salah dikit nak bunuh, diracun. Tuh tadi tuh. Cyanida. Tuh bunuh bapak emaknya. Jadi kau. Ini gara-gara pacar dia ribut dengan orang tua. Rugi. Paham? Ikut mak bapak kau tu. Surga neraka di dia. Ngerti? Oi. Jelas? Allahu Akbar. Bismillah. Wahsy Musailamah Kadzdzab. Itu kan tak sempat Islam mati. Nah, Wahsy itu berislam dia. Berantem mati Wahsy-nya pula. Islam tak surga dapat. Sama-sama Hamzah bin Abdul Muttalib. Ada yang Islam, ada yang dua-dua kafir masuk surga, ada yang dua-dua Islam masuk neraka. Jadi yang menurut Allah Subhanahu wa taala perang Badar, ada seorang yang mati, kata Nabi, fil jannah, ada finnar. Semua mati semua, tergelimangan. Kata ya Rasul, ma balaha. Apa kenapa ini? Kata Nabi, dia betul tidak mati. Dia nengok kawan mati semua, cucu dia, mati. Tuh. Kalau mati minum cyanida tadi. Aku rasa cyanida itu nama cewek. Dulu punya racun. Kopi masukkan. Ya. Nggak tahu. Cyanida, bukan supi, bukan sudah, bukan. Ada supi, ada sudah. Ya, apalagi mak janda, bukan kan? Ya latif.
Jadi jangan saling menuduh. Nabi berkata tadi, mencaci maki orang Islam adalah suatu kefasikan. Fasik itu jangan abaikan saja apa beritanya. In ja'akum, kata Allah, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qawlan bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. In ja'akum fasiqun, seandainya datang orang fasik kepadamu, jangan percaya, kamu menyesal, kata Allah, menyesal. Nadimin itu jangan menyesal. Nadim, tuh bandara di Batam tuh Nadim namanya. Ada nama pahlawan Hang Nadim, Hang Jebat, tuh Hang Tuah, pernah dengar? Tuh Nadim, menyesal. Yang nama anak Nadim menyesal. Ya, ya. Paham? Siapa nama? Si Tua. Nama si Tua. Ya Latif. Wa qala an Nabi Dzar radhiyallahu anhu anna sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yarmi rajulun rajulan bil fisq awil kufr illa irtaddat alaihi illam yakun sabihu kada sahibuhu kadzalik. Ujar Nabi, seseorang yang melempar tuduhan mengatakan kepada orang lain dengan sebutan fasik atau kafir, pasti ucapan itu terbalik kepadanya apabila temannya yang dikatai tidaklah demikian, tidak fasik atau kafir. Yahudi kau ini gitu. Ngomong begitu. Biar ada yang nama Yahudi, ada kan? Ada ustadz di belakang nih nama Yahudi, ya. Beda kalau namanya Israel kau ini, ya namanya dah itu. Ya. Jadi dikit Yahudi melanat orang, kalau ada kau balik ke kau nanti masalahnya. Paham? Allah. Mulut tuh dijaga betul. Ya kan? Mulutmu adalah harimaumu, betul tak? Tuh ingat, jaga bagus baik. Memang tak banyak bercakap, ini diam 1000 bahasa, tapi tangannya jalan terus. SMS-nya terus, taktik, ya tak? Betul. Jago kalau nulis. Apa saya disebut sama dia? Tahu tak? Tak apa ceritanya. Itu lebih balak lagi ya. وقال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتسابان ما قال فعلى البادي منها حتى يعتدي المظلوم. Ujar Rasul berkata, dua orang yang saling mencaci maki, dosa cacian yang mereka ucapkan ditimpakan kepada mereka berdua, sampai orang yang teraniaya, orang yang mulai dimaki, ya apa itu? Melampaui batas. Jangan, kalau menyumpah bukan main, ketuk kau, merembuslah kau, hancurlah kau. Apa dia bilang? Berkecai kau, dia bilang. Habis tu. Itu berantakan ke dunia akhirat, habislah kau. 7 turunan dia bilang. Gila kau. Tu. Kita kan biasa menjadi bahasa hari-hari itu, tapi bahaya. Karena Rasulullah berkata, al-bala'u muwakkalun bil mantiqi. Bala itu, bencana itu selalu terwakilkan dengan omongan. Hati-hati omongan. Bini dia omong gitu, talak namanya. Kawan kita omongin sakit hati dibuatnya. Aku tahu lah kau ini berbual, dia bilang. Padahal dia tak ada berbual, sakit hati tak dia? Marah. Hati-hati mulut itu tahan. Rasulullah kan bilang, ya Rasul, daging paling enak Nabi tunjuk lisan. Yang tidak enak, Nabi. Dua-duanya itu. Pandai kau. Lisan kau tuh hanya masalah. Maka lisan orang berkala dia, panjangnya. Ada yang sini. Imam Syafi'i itu kalau buka sampai ke sini, lidahnya.
Pertama pendek pernah gagap tuh orang. Tak belisan buaya. Darat. Ya. Coba lo buka lisan kau masih banyak. Ketahuan tuh orang baca Quran pasti tidak. Kalau dia panjang terbelasin. Bisa dia diuji. Paham? Ya, jarang tersalah kalau dia baca. Kalau memang lisan itu begitu. Ini lisan pendek pula kelakuan pendek. Memang orangnya pendek. Ya. Ya Allah. Ya. Mulut kita kan mulut kan memang ngomong tidak, tapi tangannya itu. Karena Nabi pernah bilang satu hadis, mungkin belum ada HP dulu kita, itu kan? Atau Nabi SAW mengatakan al-muslimu man salimal muslimu min lisani wa yadihi. Orang muslim itu menyelamatkan orang lain daripada lisan dan tangannya. Ngapa pula tangan dulu? Nah, tangan lebih. Kalau tempeleng mungkin segala, tapi kalau nulis itu, ganti. Tahan bermalam-malaman dah. Apa namanya? Berpacu dalam melodi. Panas dingin belender peler. Ini budak-budak gila nah. Dia dengar bapaknya dari HP nah. Tuh anak-anak kau kalau dengar aja nah, itu kan ya. Dikelilingkan HP nih. Coba disorot. Siapa muka yang ngaji nih? Ya, orang tuanya tengok tuh. Nanti sumpah lah kalau anak kau tak betul nanti. Ya, tuh. Sudah ngaji, sudah depan tiap hal mengaji hadis, Quran hadis masih begitu juga. Takut nanti nak bunuh bapak mak kau pula. Tuh yang macam semalam tuh nilau tuh. Minggu depan hantu belau tuh. Dia apa ya? Anhu radhiyallahu an qala utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad syariba faqala idribuh. Qala Abu Hurairah radhiyallahu an faminna dharib biyadihi wadharibu bina'lihi wadharibu bithawbihi falamma sarafa qala ba'dul qaum akhzakallah qala la taqulu hadha la tu'inu 'alai syaitan. Ada seseorang yang meminum minuman keras. Malam tahun baru ya tak? Macam minum itu dibawa ke hadapan Nabi SAW. Kemudian beliau bersabda, pukullah orang ini. Abu Hurairah berkata, di antara kami ada yang memukul dengan tangannya, ada yang memukul dengan sandalnya, dan ada yang memukul dengan kainnya. Marahnya orang minuman keras itu. Ya. Ketika ia beranjak untuk pergi, ada seorang berkata, semoga Allah merendahkan harga dirimu. Ada ngomong begitu. Jadi kemudian beliau berkata, Nabi, janganlah kalian berkata seperti itu. Janganlah kalian membantu syaitan dalam merusak nama baiknya. Tuh, hukum, tapi jangan dicelaka habis. Kau ini turunan jahanam dia. Gila, habis datuk moyang orang. Jangan begitu. Orang kalau kelahi dengan satu suku, habis suku semua. Disebut memang suku kau tuh begitu. Nah, ngajak berperang nih. Jangan begitu. Kalau satu-satu tuh lah disebut. Paham enggak tuh? Jangan anaknya bapaknya pula masuk. Ini anaknya berkelahi, bapaknya turun. Nah, bahaya. Bukannya parang. Ada yang begitu kau tengok kan? Gila aku bilang. Ya. Dia kecil-kecil begini, kalau dia parang lari juga aku. Iya. Tuh. Coba iman tak ada. Ada satu gang kelahi kan. Kelahi semua coba tinggal di televisi itu. Coba tengok. Di mana tuh? Di negeri kita lah masih kan? Apa namanya itu? Tawuran antara pelajar, antara gang, betul tak? Dia gang, bahasa Inggris geng. Geng itu yang penjahat-penjahat. Geng itu grupnya bandit. Bandit itu bandit, orang barat bilang. Bandit itu iya. Orang tak betul. Makanya yang sebetulnya tak cocok gak kampung itu bikin atau gang, jangan bikin gang. Tuh, gang kan bahasa Inggrisnya geng. Geng itu mesti ada orang nakal-nakal dalam situ. Ini nama lorong maut. Ada tuh. Apalagi lorong apa jalan apa namanya? Gang gosip. Aku pernah pergi, Ustaz yang masih ingat. Kena gosip tinggal. Ngapa aku bilang? Gang gosip dia. Nah, aku bilang hebat. Lorong maut namanya. LM ya. Nasinya murah tapi maut ya tak? Ya tak? Nasi 2.000 tapi maut. Iya, jangan bikin begitu nama kampung.
Kenapa dia bikin jalan Fir'aun sekali? Dan Abu Lahab, Abu Jahal. Ya, itu sekali bikin mantap. Ini kita kadang-kadang bikin tuh yang tak cocok. Makanan saja ngeri kita makan. Sambal setan. Ya, sambal mercon. Betul tuh. Nasi goreng belau. Ada tuh nasi kucing. Jangan dibeli. Tak boleh beli itu. Karena itu sudah dijelekkan, sudah Nabi bilang kalau dijelekkan jangan makan lagi kata Nabi. Karena lanat. Jangan. Paham dah? Ada di televisi itu. Ya Allah, apalagi itu nasi genderuwo katanya. Dosa itu suka betul syaitan. Tendang aja lah tempat-tempat begitu. Betul betul. Nasi goreng apa nama kau? Nasi goreng apa nama kau? Nasi goreng apa? Nasi goreng janda. Ada di televisi itu sop janda ya. Ada. Macam aja. Ada namanya mie kari sundal. Kupon sundal bolong, ya. Aku sundal bolong tuh apa namanya itu guru kuntilanak ngeri, tak usah beli naik gitu. Kalau sudah namanya model-model tak usah beli. Itu nama syubhat namanya. Sudah dijelekkan jangan beli. Ya. Nak babi ini namanya seram. Nak lelaki nama sakar, jangan kawin sama itu. Dan neraka namanya. Ya. Nama bini Hawiyah, tak usah. Nama neraka. Mas Amah, nama neraka, tak usah. Laki Jahannam, tak usah. Ayo kau. Ada nama itu di sini. Ini nama siapa nih? Jangan-jangan ada sikok di antaranya namanya. Ada. Iya, banyak nama bagus. Makanan dosa beli. Kalau nama begitu walaupun semurah apa, gratis pun jangan kau makan. Kalau namanya nama Jahannam tu, tak usah. Nasi kucing. La ilaha illallah. Ada kan di televisi tak? Tak usah makan. Kasihlah kucing, aku bilang. Tak usah kasih manusia. Maksudnya terlalu sedikit nasi kucing. Kucing tu kecil kau macam-macam kau. Betul tak? Nah, itu nama tadi. Coba. Nabi bilang kan? Sedangkan semoga Allah merendahkan harga dirimu, dia bilang. Kata Nabi, tak pantas ngomong begitu. Jangan kau tolong syaitan untuk mengata-ngata model begitu. Jangan melaknat orang. Ya, kalau dia berdosa ya sudah dihukum dengan secara hukum. Ya. Wa anhu radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man qadhafa mamlukahu bizina yuqamu 'alal hadda yaumal qiyamah illa ayakuna kama qala. Jadi hukum tu kalau di dunia tak dapat, di akhirat mesti dihukum. Allah tu adil. Jangan nih. Ujar Abu Hurairah berkata, saya mendengar Habibana sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menuduh budaknya dengan berzina, itu ada budak ya, maka nanti pada hari kiamah ia akan dihukum dera kecuali bila budak itu benar-benar berzina. Tetap dituntut yaumul kiamah tukang zina itu. Jalan. Ini habis anak orang dewean, perempuan 5 yang ngentot. Itu kemana di situ dibilang masjid, kaum masjid. Anak 10 tahun dibantainya. Ada yang lapor sama aku. Ngomong apa aku bilang? Itu kampung mana kemarin itu 5 orang. Ya dah, budak 16 yang bantai 16, 17, berlima pula. Coba kau. Memangnya itu ayam apa? Ayam juga pedas gitu kan. Tak enak gitu manusia gitu kan kau. Tahu kau? Ya Allah. Ya. Aneh sekarang mudah-mudahan kita lihat tiap hari berita seram. Ya dah. Haram mencaci orang sudah mati. Saksikan khair. Udahlah. Kata saya diam aja dah. Ngapa? Mana itu dia? Tuh hati-hati kau. Sering biarkan orang mati. Sering dapat amplop mati. Berapa karena amplopnya? 10. Ada 50? Tak ada. Nah, coba dia ngaku. Paling banyak 20 ya. Yang 50 itu ustaz paling-paling. Tukang talqin. Ya. Baca kalau nak banyak dikit baca talqin ya. Atau aku ajarkan kau kabarnya aku talqin kan. Kasih 50 mau. Allah akbar. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
la tasubbul amwat fa innahum qad abbau ila ma qaddamu. Ujar Nabi bersabda, janganlah kalian memaki orang-orang mati karena mereka telah sampai pada amal yang mereka persembahkan, karena itu tidak ada gunanya memaki mereka. Kita bisa dikurangi nanti amal ibadah kita. Hati-hati. Paham enggak? Cuk situ tuh katanya. Itu masih kan? Hah? Ada enggak? Cuk mak dia tuh katanya. Ada kan? Nah, itu jangan gitu, masih gitu kalau begitu. Model-model. Orang jual apa mah? Ya, apam kaco, apam kaco. Gitu beda tuh. Ya kan satu suku tuh bila bilang ngaco dah. Beda. Betul-betul lah baca. Di Arab juga begitu biasa. Hah? Karena orang hitam itu jualan orang takruni namanya ada. Orang dari Senegal itu jualan telur 2. Kan subuh-subuh tuh kalau kita jualan di masjid telur berebus tuh 2 1 rial. Kita bilang telur Pak 2. Dia bilang telur Bapak 2 1 rial. Telur gila bilang telur awak 2 1 rial. Nah, itu. Jangan pakai koma deh. Nah, itulah macam kita nih orang yang patut bilang telur Bapak 2 1 rial. Aku senyum aja kata. Kenapa tuh Ustaz dibilang entahlah aku bilang telur kau murah betul 2 1 rial. Nah, kenapa koma? Ini jadinya masalahnya ya. Nah, jadi kita maki jangan sembarang pakai tersebut itu. Kenapa? Ya sudah itu urusan dia sudah harus Subhanahu wa taala. Ya ada itu. Ya. Wa qala larangan mengganggu. Ya. Ada yang ganggu deh? Ya. Qala Allah Ta'ala walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Allah berkata, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminah tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Jangan nuduh orang sembarangan. Apalagi pakai HP dah, entar aja nah. Aku tahu lah kata kemarin. Nah, ya hati-hati. Ini bukan kebohongan, memang nampak gayanya. Ada apa nama share-nya ya, tet nampak budak tuh. Tuh. Nah, tahu lah Ustaz ya. Ya. Dia ada alatnya sudah. Saya nampak. Oi. Saya. Nah, itu tuh. Ya. Memang sambil jual nasi goreng. Saya bilang, tahu dia. Kirim maksudnya malam itu kan 3 bungkus. Ya. Nasi minus ya. Apa nama? Minas bukan minus. Kalau minus kurang ya. Iya. Ya. An Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu. Ada 40 itu ada nih. Ya tak? Rasulullah bersabda, orang Islam adalah kaum muslimin yang terhindar dari gangguan lidah dan tangannya. Ya ada. Tangan kita sekarang teruk betul. Ya, kalau mulut mungkin kita nelpon dulu. Kalau mulut kita berhadapan sama orang. Kalau tangan enggak perlu dia. Betul? Ya. Betul, mantap betul tangan. Ya tak? Sedangkan orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Tuh, hijrah. Ini anggapnya macam selebriti hijrah. Berjilbab dia 3 bulan, 4 bulan akut lagi. KDRT bilang ke Mekah pergi umrah, balik buka baju lagi. Tidak, di Mekah bagus lah berjilbab sekali buka paha dia. Aku bilang betet kalau kecil dulu. Tak ada betet, yang bercakang lah. Dengan buah apa namanya? Buah pidada. Nah, pap, penuh di situ, baru tahu. Iya. Tengok ya. Allahu Akbar. Wa qala anhu radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayu zahzaha 'anil nari wa yadkhulul jannata fal ta'tihi maniyatuh wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu ay yu'ta ilaih. Ujar Rasul bersabda, barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga,
hendaklah apa yang menjadi angan-angannya itu benar-benar diusahakan. Nah, ya, bukan menyogok. Nah, tuh. Di mana ia harus beriman kepada Allah dan hari akhir, serta berbuat senang kepada orang lain, sebagaimana ia sendiri senang apabila diperbuat seperti itu. Ingin cinta dicintai, ya. Ingin senang senangi, ya kan gitu kan? Ya apa itu? Tuh, kita tidak nih, kita nak jenang dewe namanya. Tuh, itu salah satu di antara pelajaran yang kita dapati. Ada larangan lagi, membenci dan memutuskan tali persaudaraan. Ini adik-beradik dulu, gara-gara harta. Nah, itu sebelah udah tambah, masih ada waktu. Ya, sudah waktu habis. Alhamdulillah, waktu stop dulu tak? Habis tidak? Mudah-mudahan nanti akan datang ya. Selesai dah tersebut ini malam ini. Setelah ini kita pergi. Nah, ya dah memenuhi tangki pula. Ya, wallahu alam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Aja doa. Ya. Bismillah. Amin. Amin ya Rahman. Amin ya Rahman. Amin. 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 Ya Rahman. Amin. ومنا ومنكم تقبل يا كريم صلى الله على محمد.